warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Yang kami hormati jajaran kepala sekolah, yang kami hormati segenap dewan guru dan karyawan, semua yang hadir, rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur hanyalah milik Allah. Salam serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita sampai ke hadis yang ke-40. Ini hatam berarti. Adi bin Umar radhiyallahu taala anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yaqul idza amsayta fala taqtadir as-sabah wa idza asbahta fala taqtadir al-masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika, rawahul Bukhari. Sebelum kita masuk kepada penjelasan hadis, sinten sing nyuting ini? Di syuting 1 menit. Di syuting 1 menit. Sampean mungkin boleh duduk di sini nyuting ini. Kita akan baca Fatihah untuk kepada keluarga besar Harfin yang Sabtu malam Ahad besok itu ada haul keluarga besar Harfin yang mewakafkan masjid ini. Kebetulan kita ada di masjid ini, kemudian sama-sama kita akan membaca Fatihah. Kita hadirkan Fatihah kepada keluarga besar Harfin Wolowijo Gresik, Bapak Haji Mudhar Arifin dan Bapak Haji Johar Arifin almarhum beserta semua zuriyahnya. Mudah-mudahan di momen haul ini, mudah-mudahan semuanya diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal baiknya diterima oleh Allah, dan dengan doa-doa yang dipanjatkan mereka semua ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari sisi manusia itu kebetulan, tapi dari sisi Allah tidak ada yang kebetulan. Semuanya baik design, termasuk pengajian kita. Satu ketika baginda Rasul memegang pundak dari Abdullah ibn Umar dan berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing itu maksudnya orang yang misalnya panjenengan itu wisata di luar negeri, itu asing. Kalau di sini ya orang luar negeri yang ke sini kan orang asing gitu. Orang asing, pendatang asing. Au abiru sabil. Kata abir dari kata abaro artinya menyeberang. Tapi
Abdus Sabil itu di kamus-kamus disebutkan musafir atau orang yang sedang mengadakan perjalanan. Ini mengingatkan bahwa sejauh-jauh perjalanan itu lebih sebentar daripada orang itu ada di rumahnya. Tatkala orang itu berada di dunia seperti orang yang lagi bepergian, maka mengingatkan bahwa kita ada di dunia itu sebentar, tidak lama. Sebentar lagi kita akan berpulang. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Artinya kampung halaman kita itu di surga, karena nenek moyang kita dulu, nenek moyang apa kakek moyang ya? Kakek moyang kita ada di surga. Omah Bunden ya, kita itu ada di surga. Dan sekarang kita sedang, kalau orang cari rezeki apa namanya, merantau di dunia, dan satu saat kita akan kembali ke rumah Bunden. Dan tatkala ada orang bepergian, dia akan kembali, tapi nggak sampai-sampai, tidak sampai kepada tempat asalnya. Jadi mau kembali, dia tidak sampai ke tempat asalnya. Itu disebut dengan tersesat. Maka orang-orang yang tidak bisa nyampai ke surga karena aslinya di surga, mereka itu adalah orang yang tersesat. Artinya saya jelaskan di sini, ini yang disadari oleh Bapak Johar Arifin yang mewakafkan ini. Jadi beliau datang ke pondok, kurang lebih ada satu minggu sebelumnya ada ajudannya di sini. Akan ada Bapak Johar mau silaturahmi. Oh nggih, monggo. Saya belum kenal saat itu siapa Bapak Johar itu. Kemudian pada waktu yang ditentukan datang, kok ramai ini? Ada patwalnya, ya, ada patwal. Padahal bukan pejabat beliau. Tak kira ini kunjungan pejabat siapa? Ternyata ya Pak Johar yang dijanjikan itu. Oh, panjenengan, duduk, masya Allah. Itu kemudian beliaunya orangnya gemuk, besar. Kemudian karena di pendopo kan tidak ada kursinya. Biasanya orang kalau gemuk itu sulit kalau begitu duduk seperti ini, mau berdiri seperti mau semaput. Kemudian saya sebentar tak carikan kursi. Betul usah, pun yang termawar pun. Saya dan jaga dulu belum pendoponya masih terbuka, jadi belum di tingkat itu ya. Saya dan jaga. Tak sendiri mereka mau. Terus dia cerita, dan ini ceritanya sempat viral juga di medsos ya, di WA tentang Pak Johar Arif dan beliau almarhum. Kulo niki pun tuwek, pun wancine golek sangu urusan akhirat. Kulo ten pabrik kulo niku kulo pun serahaken ten putra lan ponakan. Pabriknya itu pabrik multinasional ya, yang bergerak di bidang pupuk, kosmetik, karena bahannya ada di gunung tersebut. Gunung Bosari, daerah Bosari, Dolomit. Itu di banyak bahan-bahan itu sebagian menjadi pupuk, sebagian menjadi bahannya kosmetik dan alat kesehatan dan seterusnya. Itu dia cerita, pulau pun buatan ngurusi perusahaan, pulau pasrah, sehingga pulau mendirikan pabrik itu 2 orang, saya sama kakak saya, jadi namanya Pak Mudhar Arifin sama Pak Johar Arifin, mungkin 2 orang. Kemudian kakak saya meninggal, kemudian saya megang. Dan saya ngomong sama anak-anaknya, sama ponakan saya, wis pabrik ini ojo diduk, pabrik ini lagi diparuh, kan diwaris, engko tak bantai. Wis ini pabrik tetap, sing penting dung-dungane bagi hasilnya itu sing nyampe.
Sing dibagi itu hasil, bukan pabrik. Lek pabrik dikapling-kapling ini wek sampean. Mati lah. Kata beliau begitu. Itu apa namanya? Yang beliau pesankan. Maka saya sama pesan kepada orang-orang kalau punya pabrik yang meninggal, yang pendirinya meninggal, ojo sampai dibagi pabriknya. Terus yang dibagi adalah hasil. Sama lek pondoknya tadi lek iso ngewoten niku kata beliau. Pondok. Banyak pondok-pondok besar begitu pengasuhnya meninggal, kok dito mati gitu. Sing dibagi yo hasilnya, jangan pondoknya kalau dibagi dari kecil-kecil tambah mati. Orang namanya Pak Johar itu kata ajudannya yang cerita, beliau itu orangnya keras. Kalau punya kemauan itu pokoknya harus terwujud, meskipun secara nalar mustahil gitu. Saking dari semangatnya beliau, termasuk urusan fatwa itu saya kepingin kemana-mana itu cepet. Saya pernah diundang kan apa namanya waktu itu Pak SBY ke Jakarta. Lah kemudian ternyata harus pakai jas. Sementara jas saya ada di rumah, kuncinya saya bawa, kunci kamar saya bawa. Jadi ya saya harus pulang. Kalau beli nggak ada ukurannya, soalnya besar, nggak iso. Tadi mulai itu karena sudah hitungan hari itu kesusu dan pengalaman. Saya khawatir telat sampai ngomong neng supir, wes ayo dang tabrakan wis mobil itu urusan kayak gitu. Saking dari sejak saat itu kemudian punya angan-angan wes, ya apa cek duit patwal di katanya ajudannya, nggih sakit itu kalau pejabat, nah, bisa, anda bisa. Itu terus ya apa cek iso? Akhirnya apa di dekat pabriknya itu bikin kantor polisi, yaitu apa? Saya karyawan ini harus punya ambulan di sini. Boten sakit, rumah sakit itu ada rumah sakit itu ambulan itu untuk rumah sakit. Ya sudah dirikan di sini rumah sakit apa klinik supaya punya ambulan. Pokoknya apa yang cita-citanya, keinginannya harus terwujud apapun caranya. Ini ternyata ya terwujud. Lah setelah beliau itu meninggalkan pabrik ini, beliau fokus. Saya itu fokus sekarang bangun masjid. Ini yang yang saya bangun sudah ada 10 masjid, dan sedang fokus menggarap masjid yang di Gresik, yang di Purworejo. Kemudian dia cerita kepingin bangun masjid. Gini beri, boten apa? Dongki, belum bangun akan. Jadi di masjid yang ke-11, jadi sini masjid yang ke-11 yang dibangun. Tapi belum terrealisasi, kemudian beliau wafat. Nah, itu masanya masih COVID gitu, meninggal. Itu setelah peresmian masjid yang di Gresik. Itu kata anaknya yang cerita, abah niki nunggoi masjidnya 24 jam. Ditunggu dewe. Ditunggu ini kok ada kayak gardu gitu, kayak omongan. Diam di situ 24 jam. Jadi kerjanya itu masjid itu 24 jam. Jadi ada sip-sipan, mengejar supaya cepat selesai. Dan ternyata betul. Peresmian, kemudian selang tidak lama beliau kemudian wafat. Jadi koyok-koyok disi-disian aja sampai mati baru hari sampai dikebut 24 jam beliau. Dan beliau ini cerita ini kan ada haul ya. Jadi Sabtu malam Ahad ini, malam Minggu ini ada haul, dan kami juga diundang ke sana karena tiap tahun juga diundang. Dan di situ diputar beberapa ceramah beliau. Di antara yang disampaikan adalah begitu. Beliau itu begini,
Islam itu punya zakat, wajib zakatnya berapa? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Lek kula boten. Lek kula 97%-nya zakat, sing 2,5% tak dapat. Masyaallah. Lek sampean ngono wanita. Oh, perang dunia ketiga ya. Luar biasa. Jadi meskipun beliau itu bukan pejabat, bukan apa, tatkala meninggal dunia teruang pada COVID, teruang karena banyak orang yang mendapatkan jasa, banyak orang yang dapat bantuan dari beliau semasa itu, sehingga tatkala meninggal itu kuat sampai karangan bunga itu berkilo-kilo dari pemakamannya. Orang yang takziah yang ikut pemakaman juga meskipun dihalau masih banyak. Masya Allah. Dan mudah-mudahan beliau sekarang bisa menuai kebaikan-kebaikan. Amin. Nah, pertanyaannya tinggal kita ini. Ini sing paling nomor pinten iki. Sing paling nomor pinten? 17. Sing jomblo nomor pinten? Jomblo tuwek. Boleh. Asin. Alita asin. Tuwek itu gak kerasa. Yang dulu anak-anak sekarang sudah punya anak. Tidak terasa. Maka pesannya Abdullah ibnu Umar, idza amsaita faltamtadir shalah. Lek pas sore ojo ngenteni isu. Jangan tunda tugas dan kewajiban itu sampai esok. Wa idza asbahta fala tamtadiril masa. Kalau Anda ada di pagi hari, maka jangan undur-undur pekerjaan dan tugasnya sampai sore hari. Jangan kebiasaan menunda pekerjaan ataupun kewajiban. Lek sore ojo ngenteni isu ojo ngenteni sore. Lakukan pekerjaan apa yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan. Ojo mau dipikir. Banyak pekerjaan itu berat bukan pekerjaannya, tapi pikirannya. Apa ya? Tapi gak dilakoni. Itu seperti anak kelas 3 SMA yang mau ujian, kurang setengah tahun, waduh mari ini ujian. Yo, ujian yo. Tapi gak sinau, kayak yo padha. Setiap hari kayak terasa beban, berat. Sama kayak ini. Ini 1 kilo ada? Ada 1 kilo? Tidak ada. Berarti ringan. Jadi kalau panjenengan saya nyuruh panjenengan untuk mengangkat ini kuat. Coba angkat, kuat. Tapi kalau saya ngomong ini, angkatan, tahan, petang jam. Kuat apa enggak? Kenapa tidak kuat? Apa ini kemudian berubah menjadi berat? Menjadi 50 kilo? Tetap. Gak ada 1 kilo. Tapi kemudian tidak kuat. Bukan beratnya ini, cangkirnya, tapi karena kehabisan tenaga. Sama dengan pikiran. Kalau Anda punya pekerjaan, kok ditunda-tunda? Itu beratnya bukan pekerjaannya, pikirannya. Pikir, betul dipikir apa? Ojo dipikir suwe-suwe, dilakoni. Tiap hari pekerjaan. Ada orang datang ke Gus Dur, Gus, saya itu punya rasa berat. Gus Dur tanya sih, kira-kira menurut keyakinanmu masalah itu bisa kamu atasi? Ya bisa, Gus. Bisa, tapi berat. Ya wes, lakukan. Ojo kakean
mikir. Ngono kok repot. Ada orang datang, Gus, saya itu punya masalah berat. Terus kira-kira oleh Allah, yakin besok mari lah. Saya yakin tidak akan bisa. Ya wes, gak usah dipikir. Oh nggak bisa, bisa nggak usah dipikir. Cari pekerjaan yang lain, ya, pindah ke masalah yang lain. Oh nggak bisa. Ojo kakek mikir. Seberat apapun pekerjaan dan lakoni, itu prinsipnya sama dengan sholat. Sholat isya misalnya. Sholat isya itu adalah sholat yang terberat buat orang munafik. Inna as-sholat salati ala munafikin sholatul isya. Sholat isya yang paling berat buat orang munafik. Kenapa kok berat disebutkan sholat isya? Sholat isya itu 4 rakaat. Mau dikerjakan jam 7 malam 4 rakaat. Mau dikerjakan jam 9 malam 4 rakaat. Sama ya. Mau dikerjakan jam 10 4 rakaat. Mau jam 11 tetap sama. Tapi tak kala orang itu menunda-nunda sholat isya, engkau habis. Si orang sinetron, engkau habis. Itu sholatnya tambah berat. Bukan sholatnya tambah banyak, rakaatnya tidak sama. Tapi ngantuk loh tambah. Jadi apa? Akhirnya nggak sholat. Orang itu merasa berat dengan sholat karena dia menunda-nunda. Coba lihat adzan langsung sholat, nggak ada yang berat. Kok adzan langsung untuk sholat selesai. Tak dipikir dok sih enggak sholat, enggak aja. Dipikir langsung. Enggak, ya tambah apa? Akhirnya tambah ketemu. Tidak dilakukan. Makanya pesannya Abdullah bin Umar, kalau pagi jangan nunggu sore jangan nunggu pagi. Dan kita harus sadar, karena kita orang asing, kita akan segera pergi. Kesadaran ini semua orang sadar. Orang semuanya sadar mau mati. Betul? Gak ada yang sama mati. Wah, sudah kalau mati. Gak ada yang ngomong seperti itu. Pasti ya akan mati. Tapi kongkon sholat angin. Iki weruh tapi gak sadar. Weruh tapi gak. Ya. Kenapa? Karena nafsu manusia itu membenci 2 hal, katakan Nabi. Yakrahu ibnu Adam isnaini yakrahu ma ibnu Adam. Ada 2 perkara yang dibenci oleh manusia. Apa itu? Al-maut wa qillatul mal. Mati dan harta yang sedikit. Padahal katakan Nabi, al-maut khairun minal fitnah. Mati lebih baik daripada ujian yang tidak selesai-selesai. Ujian kehidupan yang berat. Sementara harta yang sedikit qillatul mal aqallu lil hisab. Sementara harta yang sedikit itu memudahkan hisab, meringankan hisab. Jadi wong Islam itu mesti ini penak. Penak maksudnya apapun kondisinya. Oh pas akeh duit, alhamdulillah akeh duit. Aku iso akeh sedekah, akeh ibadah dengan harta. Pas gak ada duit, gak susah alhamdulillah. Buat hisabnya cepat enak. Dan nanti di akhirat orang-orang kaya akan menyesal melihat orang-orang miskin itu hisabnya sebentar. Iri kepada mereka. Di dunia orang miskin iri sama yang kaya. Tapi nanti di akhirat kebalik. Yang kaya iri sama yang miskin. Maka orang usah ngenteni apa-apa. Nikmati apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Jadi kalau memang jadi kaya, ya syukur kaya. Alhamdulillah. Bisa sedekah bantu orang dengan hartanya. Kalaupun tidak banyak harta, kita alhamdulillah. Berarti Allah mengendaki
rezeki, aku hisapnya cepat. Sama dengan pejabat. Pejabat itu kalau semakin kaya, ketar-ketir, nyimpen duit, disimpan di bawah tanah, simpan di turun tembok, ya simpan di mana? Khawatir ketemu KPK. Begitu ada KPK akan memeriksa misalnya kementerian ini, sing gak dia apa-apa pejabat kok santai, apa sih diperiksa. Ini baru di dunia, bagaimana nanti di akhirat? Ya Allah. Sehingga ada cerita, tapi cerita ini bukan hadis, bukan apa-apa. Ini ceritanya pengantar tidur. Cerita sambilan. Ceritanya mau nganggur. Gue bener bukan. Cuma orang cerita, orang suku, pasien. Anak-anakku, siapa di antara kalian yang mau menemani aku setelah aku dikubur pas mati 40 dino, tak kayak warisan separuh dari hartaku. Bapak ngomong anak-anak, bapak sombong milioner. Ngomong harus sih gelem ngancani di kuburan 40. Kerabatnya dipanggil, siapa yang mau bersedia menemani aku di alam kubur 40 dino, tak kayak separuh hartaku nanti, warisan oleh kamu sih. Diumumkan orang-orang, weh sopo ae wis, gak dulur gak sopo-sopo, kowe gelem ngancani 40 dino, tak kayak warisan semua. Kalau sing mana? Kemudian ada orang lewat, orang yang miskin, pekerjaannya tukang kayu, itu apa namanya, bawa kapal, keruk, suka ya, wah, naya pun ya, saya bersedia, saya, yuk dicatat. Ternyata tidak lama orang kaya ini meninggal. Barang meninggal, sebagaimana perjanjian, jadi kuburannya bagus. Kemudian di situ ada disediakan jadi gandeng di kuburan misalnya. Jadi semacam ruangan bawah tanah. Niki sing bagian munggo sing kancane. 40 dino. Sanggup ketek ketimbang nebang kayu terus. Langsung besok iki 40 dino jadi miliar ya. Separuh ya. Iya wis gak dia tidur jajar dulu. Ternyata dia mengalami satu kejadian yang aneh. Dia melihat ada 2 malaikat teko. Waduh, iki malaikat kate nakone sing mati. Tiba di luar dugaan. Tiba takon nang wong. Kamu siapa namanya? Waduh, aku beti. Saya Maijo. Penggawean apa? Medal kayu. Besoknya lagi datang lagi. Kamu nebang kayu itu pakai apa? Pakai kapak. Kebetulan kapaknya dibawa karena harta satu-satunya yang dia punya yang berharga. Modal usaha ya kapak dibawa. Ini kapak. Ternyata ditanya, kamu beli kapak ini dari mana? Uangnya dari mana? Kamu hartanya, kamu dapat apa? Uang dari kapak buat apa? Terus ditanya, tiap hari itu ditanya. Padahal bendanya cuma kapak ini. Setelah dapat 40 hari dibuka, orang subro sorak-sorai, selamat. Kamu jadi miliuner, kamu dapat separuh dari hartanya itu almarhum orang yang lain. Begitu dia keluar dia langsung lari, aku mau minum air. Terus pepen kamu gak ada. Berarti dia kenapa? Harta kapak itu auditnya kayak begitu.
40 Ngono iku gak jlimet lho. Terus kapok aku. Diajut 40 hari. Itu urusan dunia berbeda. Maka manusia benci akan qillatal mal, sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta itu menguntungkan pemiliknya, karena dengan itu dia akan cepat hisabnya. Artinya apa? Dia mau kaya apapun kita, bersyukurlah dengan posisi sekarang. Jangan tunda kebahagiaan kita dengan keadaan yang berubah, ataupun nanti kita nggak atau mungkin apalah dan seterusnya ya. Sawai payu, tanah apalah. Ya, sekarang saja sudah bersyukur karena orang Islam semuanya adalah beruntung. Mau kaya, mau miskin, mau begini, semuanya itu semuanya adalah dalam kondisi kebaikan. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun yang terakhir bahwa dunia ini sangatlah sebentar. Seperti sebentarnya orang rekreasi tadi itu, melancong luar negeri, dia akan pulang. Di sana berhari-hari, mau 10 hari, mau berapa hari, dia akan kembali ke rumah. Dan itu seperti prinsipnya orang kalau hari raya itu mudik. Ada orang di kampung, rumah orang tuanya gubuk reot di pinggir kali, kemudian dia merantau ke Hongkong. Rumah majikannya gede, makro, semua fasilitas serba mewah, modern, digital semua. Tapi tetap lek riyoyo kepingin mudik. Padahal di kono penak. Ini adalah gambar kita hidup di dunia. Semewah apapun orang hidup di dunia, pasti dia akan merindukan untuk pulang. Apalagi sekarang kondisinya dibalik. Rumah orang tuanya pun bagus. Bareng merantau dan gubuk reot macam-macam. Ya tambah kepingin dan balik. Nah kondisinya kita seperti itu. Kita ada di dunia, ini gubuk reotnya di dunia ini. Kenapa? Kalau dibanding dengan kenikmatan surga, ini ada apa-apanya. Maka ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu layaknya penjara buat orang mukmin. Maka kita dipenjara, kita semua terpenjara oleh apa? Aturan. Ini haram, gak boleh. Maksudnya duit akeh, kate zino, ganti pasangan. Ya ora oleh. Maksudnya suge kate ngombe khamr ndak boleh. Hidup ini sebentar. Guru-guru di sini ada yang meninggal? Ya, mestinya ada Pak. Ini ya. Apa sudah ada Pak Bro? Jadi guru-guru yang sudah meninggal, setiap ada istighosah itu tawasulnya dibaca satu-satu. Jangan secara umum, khusus sebut satu-satu. Kok tak banyak? Kira-kira ada berapa yang sudah meninggal? SMP dulu sudah berapa? SMP aja SMA? SMP SMA 30-an. 30-an. Lebih 30. Dan hidup itu seperti murid-murid masuk kelas, semua akan dipanggil oleh Pak Guru. Cuma urutannya saja, urutan. Nah, yang 30 kan sudah diabsen ya, sudah dipanggil. Kita kan ada daftar keberapa ya? Tidak usah khawatir, pasti dipanggil. Nggak ada yang terlewat ya. Semuanya pasti dipanggil. Yang terakhir ini cerita orang rekreasi. Ada orang rekreasi. Karena orang kota rekreasinya kepingin ke desa. Orang desa rekreasinya kepingin ke kota, kan begitu. Jenenge menungso ngono. Di gunung merindukan laut, ilang merindukan gunung, yang kota merindukan desa, dan seterusnya. Rekreasi nang hutan. Di lereng gunung, dia menikmati keindahan alam, sejuk, rindang, damai, ada suara burung-burung yang tidak dia dapati di kota. Tiba-tiba tatkala dia merenung begini, lagi menikmati, kemudian ada suara yang mencurigakan dari belakang. Ada yang mengaum.
waras, sana sing wedan. Ada macan di belakang. Dia langsung lari. Lari ini ke pondal-pondal, HP ketinggalan gak ditolak, sandal mencelat gak ditolak. Lari. Di tengah lari itu kemudian dia takut kalau diterkam oleh harimau. Ternyata di depan itu ada lubang. Ternyata itu lubang sumur tua yang sudah gak dipakai. Tanpa pikir panjang, sing penting selamat, langsung lompat, langsung. Ternyata di situ ada tamparan yang menjuntai ke bawah. Udah langsung dia pegang supaya dia tidak jatuh jauh ke bawah. Alhamdulillah, selamat. Macannya yang dulu kita mendasi. Dia pegang. Kemudian begitu dipegang erat-erat, alhamdulillah selamat. Ngos-ngosan, karena dia habis lari. Kemudian di tengah itu kemudian dia merasa haus. Melahir. Mari melahir. Tiba-tiba dia merasa haus tadi itu. Kemudian ternyata dia melihat ada tikus turun lewat tali tadi. Tikusnya dua, satunya warnanya putih, satunya hitam. Dan kemudian dia menggerogoti, nyokoti ini kira dijaring dong. Digerogoti sampai pedot. Nah, aku tuh ancor biasanya telur ya. Ada tikus. Belum dia selesai mikir bagaimana cara mengusir tikus itu, ada suara yang mencurigakan dari arah bawah. Ada suara mendesis, kan hening gitu. Diamat-amati. Ternyata di bawah itu sarangnya ular. Kira-kira sampai tulis pun diri. Yang dhuwur macan, yang isor ulo. Milih di kira-kira. Sementara kondisinya lapar. Apa haus? Lapar. Tenang, sebentar lagi. Kan sudah siap. Kemudian dicopoti, begitu dicopoti, ini harus saya goyang-goyang ini kalinya. Digoyang-goyang ini. Ternyata efeknya kurang keras. Supaya keras, akhirnya dia pegang tangan kanan, tangan kirinya kemudian dia dorongkan ke dinding sumur itu supaya bergoyang keras dan akhirnya bisa mengusir tikus tadi. Begitu dia tempelkan tangannya ke dinding, kok rasanya dingin sekali. Ada cairan, apa dingin ini? Kayak uli, tak kok adem. Ditilan, kok manis? Rasanya kok madu. Lumayan ini. Pas ngelak-ngelak, akhirnya terus enak dibayar, terus enak. Saking dari enaknya lupa sama tikus tadi. Tujuannya kan tadi usir itu. Tapi karena enak lupa. Begitu sudah rotok-rotok banget. Ini mau lapok aku nang dinding loh. Ini ngusir tikus. Terus ya apa ya? Ditelak tikus. Loh, tinggal sedikit. Akhirnya dia langsung refleks menggerakkan badannya. Langsung pedot. Jadi pedot, roto, langsung tulisannya game over. Ya sudah, watamat kalimatu. Cerita ini adalah cerita perumpamaan. Orang tadi itu adalah kita. Macan itu ibaratkan kematian. Mati itu akan godak, akan mengejar manusia kemanapun dikejar. Sumur itu ibaratkan kita ada di dunia sumur. Di bawah ada apa? Ada kudu, ada ular macamnya, ada siksa macam-macam. Sementara usia kita adalah sebatas tali usia kita, dan
Dan usia kita itu digerogoti oleh dua, tikus putih, tikus hitam. Itu ibarat siang dan malam. Ibarat kita hidup orang tadi itu siang malam sebetulnya gerogoti seperti tali. Kalau siang malam gerogoti tali setahun, ya tambah kita sih digerogoti. Lah digerogoti tambah kira-kira senang apa susah? Lalu kok kepak-kepak panjang umur. Kalau saya lihat orang-orang yang lupa mati sampai umur 70 tahun, gak lali mati. Apa lali mati, gak koyok titik urip terus. Soalnya kebiasaan ulang tahun. Itu ini panjang umur ya, berarti saya sumpah ya. Padahal digoroi kan keliru. Semakin lama kita di dunia berarti semakin dekat, semakin akan habis masa kontrak kita kan gitu. Jadi lek ulang tahun gak apa-apa, tapi lagu ini diganti pendek umurnya, jangan tobat maksudnya. Panjang umurnya lali itu di sini. Masya Allah. Dan kemudian manis-manis kayak madu tadi, itu adalah perumpamaan dunia. Karena memang kan Nabi bersabda, ad-dunya khulwatun khatirah. Dunia itu ibaratkan madu, manis. Betapa banyak orang bekerja katanya untuk ibadah, tapi prakteknya waktu bekerja dia lupa untuk ibadah. Sama seperti banyak orang yang bekerja katanya untuk mencari sesuap nasi, tapi ketika bekerja sampai lupa makan nasi, ya lupa makan. Maka kita janganlah menjadi orang-orang yang lalai, bahwa status kita kesini adalah musafir yang satu saat kita akan kembali ke kampung halaman, ataupun kalau tidak kembali dipaksa kembali, dideportasi. Dataan dan deportasi ya. Maka muga-muga selamat kabeh. Amin. Ya Allah. Muga-muga niki Pak Guru, ilmu yang panjenengan ajarkan kepada anak-anak ini menjadi al-ilmin yuntafa'u bihi, yang bermanfaat tatkala berpanggil sami sampun balik dengan sani Gusti Allah. Mudah-mudahan ini menjadi satu aset investasi yang terus mengalir pahala ke rekening kebaikan kita, sehingga seandainya pada waktu mati lebih banyak kejelekannya, tapi nanti hari kiamat waktu ditotal mudah-mudahan kebaikan kita lebih banyak dari kejelekan, karena ditambahi dengan ilmu tadi yang terus turun-temurun diajarkan, sehingga kita menjadi orang beruntung bisa masuk surga. Al-Fatihah. Ya Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma ya wasi'ana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma ya wasi'ana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma ya wasi'ana. Siril Fatihah. Dan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyampaian? Ya silakan.